sore, salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tentunya buat yang sudah hadir memenuhi undangan kita untuk bersama-sama bisa berdialog langsung. Yang kata Mas Wahyu tadi adalah salah satu maestro atau legenda musik Indonesia, Mas Yogi Suryo Prayogo. Tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Wahyu dengan Arema Voice-nya, sehingga acara pada sore hari ini bisa terselenggara. Saya di sini nanti akan mencoba bertindak sebagai moderator dari dialog kita sore hari ini, yang pada kesempatan ini mengangkat tema adalah mengangkat potensi musisi Kota Malang. Sebelum kita masuk ke materi itu, mungkin saya jelaskan bahwa 77 Production sebagai penyelenggara event untuk besok malam, di mana live show dari Mas Yogi Suryo Prayogo dalam konser Sabda Alam yang insya Allah akan digelar di My Place, merupakan apresiasi kami generasi-generasi yang SMP atau SMA-nya waktu itu dekade 70 atau 80-an, karena harus kita akui bahwa Mas Yogi banyak membuat inspirasi terhadap pembaruan musik Indonesia pada era itu, dan alhamdulillah karya-karyanya juga dengan berbagai versi sampai hari ini banyak masih kita dengarkan, baik dalam konteks yang original maupun sudah ada beberapa perubahan aransemen baik penyanyi maupun arrangernya ya Mas ya. Salah satunya adalah mungkin kita tahu karya yang kita anggap fenomenal dari Mas Yogi pada waktu itu bersama almarhum Chrisye, Mas Eros Jarot dan lain-lain, menghasilkan soundtrack dari dari album Badai Pasti Berlalu. Ya mudah-mudahan kita harapkan baik generasi sebelum kami maupun generasi kami maupun generasi muda, apalagi ya generasi muda, insya Allah pasti mengenal lagu-lagu itu, karena sekarang banyak dibawakan oleh penyanyi-penyanyi yang eranya itu era sekarang, baik itu Glenn Fredly maupun Ari Lasso atau bahkan Marcel mungkin ya Mas ya, sering membawakan lagu-lagu karya Mas Yogi. Intinya dalam konteks pembaruan musik yang dibawakan oleh Mas Yogi, kita merasakan bahwa notasi dari lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Yogi pada waktu itu cukup membuat kita harus kagum, karena sudah banyak melalui fase yang boleh dikata bukan fase standar, dan pada waktu itu kita rasa bahwa seorang jenius yang bisa melakukan perubahan semacam itu. Dan jenius tersebut pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk kita ajak tukar pikiran bagaimana caranya Malang yang Mas Wahyu tadi sampaikan dalam beberapa dekade yang lalu itu sempat menjadi barometer musik di Indonesia. Bahkan kita tahu pada era 70-an tidak ada grup band yang mampu mengalahkan keterkenalannya ya. Bahkan Jakarta pun kalah dengan grup band yang muncul dari Kota Malang pada era itu. Tapi mungkin Mas Wahyu merasakan sekarang ada perubahan, sehingga dirasa potensi para seniman musik Kota Malang
itu sampai saat ini belum bisa menghasilkan suatu karya yang bisa membawa Kota Malang sejajar dengan kota-kota lain yang menghasilkan grup-grup musik. Untuk tahap sekarang ini boleh dikata grup musik yang cukup dikenal di Indonesia. Intinya itu Mas Yogi. Kami sangat mengharapkan bagaimana Mas Yogi bisa memberikan pemaparan sedikit atau banyak juga boleh mengenai bagaimana sih adem ayemnya musisi Kota Malang ini, trik-trik apa, strategi apa, atau teknis-teknis apa yang bisa dibuat untuk masyarakat atau para pegiat seni musik di Kota Malang bisa berbicara di tingkat nasional lagi dan juga syukur-syukur menghasilkan Mas Yogi yang lain ke depan. Itu harapan kita. Untuk itu kami persilakan. Oh ya, saya bagi sesi ya. Mungkin nanti adalah pemaparan dari Mas Yogi satu ya. Setelah itu mungkin nanti ada di sini ada pembicara yang akan mungkin sedikit memberikan uraian atau menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Mas Yogi. Dan juga pada event ketiga kita harap ada interaktif antara audiens dengan Mas Yogi langsung untuk menanyakan apa aja yang berhubungan dengan musik. Terus yang keempat, kami harap untuk melepaskan dahaga kita secara langsung kami mohon Mas Yogi bisa memberikan kenangan kami bagaimana Mas Yogi memainkan tutut piano yang membuat Mas Yogi bisa menjadi kita anggap sebagai salah satu legenda musik Indonesia. Dan nanti kami akan simpulkan dari hasil diskusi kita atau dialog kita dan kita tutup. Waktu kita akan batasi sampai maksimal adalah 17.30 sebelum azan maghrib kita harus sudah mengakhiri. Demikian Mas. Kira-kira untuk itu kesempatan kami berikan kepada Mas Yogi Suryo Prayogo. Kami persilakan Mas. Terima kasih. Baik. Terima kasih teman-teman Malang. Pertama mungkin yang perlu saya bagikan ya kan bagi informasikan ke teman-teman semua tentang pemahaman apa itu musik, ya kan? Artinya musik pop ya, saya bicara musik pop, musik diatonal. Kita hidup di Indonesia itu tidak hidup sendirian, kita bagian daripada peradaban secara global dunia. Segalanya serba terpengaruh. Apa yang ada di Indonesia ini segalanya serba adopsi. Ya, tidak ada yang asli di Indonesia ini. Bahkan sampai alat-alat musik pun tidak ada yang asli. Hanya satu yang mungkin masih diklaim asli yaitu alat musik yang terbuat dari tembaga. Ya, sejenis gamelan dan segala macam. Tapi lain-lainnya adalah hasil adopsi dari berbagai wilayah yang kemudian direkayasa oleh orang Indonesia, orang Nusantara pada saat itu, kemudian menjadi spesifik. Jadi prosesnya dari adopsi menjadi diadaptasi. Ya kan? Ini terjadi, ya kan? Nah, ketika kita mengadop tahun 70-an, ya kan? Bahkan sebelum tahun 70-an, mungkin semenjak sebelum kemerdekaan sekalipun, W.R. Supratman pun menggunakan nada diatonal. Kenapa dia tidak menggunakan gamelan untuk bikin lagu Indonesia Raya? Ya kan? Artinya proses adopsi itu sudah berjalan sekian lamanya, ya kan? Hingga menjadi bagian daripada kehidupan kita sendiri sebagai orang Indonesia. Itu disebut adaptasi. Nah, ketika kita mampu mengadaptasi, ya kan, dan itu bisa diapresiasi oleh seluruh warga penghuni Indonesia, itu disebut produk budaya, bukan lagi sebuah karya tunggal atau karya perorangan, ya kan, teman sudah menjadi produk budaya. Nah, proses-proses yang terjadi pada diri saya ketika saya remaja, saya mengadopsi sebuah peristiwa di belahan dunia sana, ya kan, ketika terjadi perang Vietnam. Ketika terjadi counter culture di Amerika, ya, melahirkan Flower Generation, melahirkan Make Love Not War.
Seluruh dunia terinspirasi oleh peristiwa itu. Ya kan? Lalu menghadirkan tokoh-tokoh musik di zamannya, ada Jimi Hendrix, ya kan, ada Led Zeppelin, ada macam-macam segala macam. Saya pun bagian daripada itu, bagian dari proses-proses adopsi itu. Pada saat itu saya tinggal di Malang, meskipun tidak sampai kurun waktu puluhan tahun, tapi setahun balik lagi Jakarta, 2 tahun di Malang lagi balik lagi Jakarta. Itu tahun 68-69, Mas. Pada saat itu di Malang terkenal dengan radio PK17, ya, atau Pekalongan nomor 17. Itu markas di Jaguar. Ya, di situ Mickey segala macam domisili di situ. Ada juga band lain namanya Bentul, ya, di mana ada Yan Antono segala macam, Upet segala macam. Nah, saya bagian daripada Jaguar itu, ya kan, ganti-ganti bolak-balik Jakarta Malang. Kita memainkan repertoar Jimi Hendrix. Kita mengekspresikan diri kita seolah-olah kita mewakili peristiwa dunia, ya, di mana terjadi perang Vietnam, terjadi cancel culture di Eropa maupun di Amerika. Maka Malang menjadi barometer pada saat itu karena generasi muda Malang itu melahirkan kultur pop Indonesia, ya, yang mungkin saya katakan peka dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Ada Bandung, ada Jakarta, ada Medan segala macam. Malang termasuk yang paling sensitif mengadopsi itu. Ya kan? Artinya anak-anak muda Malang itu sedemikian atraktifnya, sedemikian ekspresifnya mereka menghayati peranan seorang Jimi Hendrix, peranan seorang siapapun juga lah, ya. Nah, tapi itu sebatas proses adopsi, Mas. Ya kan? Kita menjadi terinspirasi oleh persoalan orang lain. Nah, ketika saya menjelang dewasa, ya, kemudian ada tuntutan dalam diri saya. Loh, saya kan bukan orang Eropa, saya orang Indonesia. Saya tidak berurusan langsung dengan perang Vietnam. Saya tidak berurusan langsung dengan keluarga saya atau adik saya yang mati di Vietnam. Ya. Persoalan saya lain di sini. Persoalan saya dengan warga masyarakat saya ada persoalan spesifik lokal saya. Lalu kami memberanikan diri, ya kan? Saya memberanikan diri untuk mulai coret-coret. Gimana caranya ya? Pakai bahasa Indonesia dengan nada diatonal yang kita selalu akrab dengan bahasa Inggris atau selalu akrab bahwa diatonal itu adalah Led Zeppelin, diatonal itu adalah Hendrix dan segala macam. Sekarang kita mencoba diatonal tapi dengan Indonesia. Sudah ada sebelum itu. Sebelum saya berpikir seperti itu sudah ada. Ada Rinto Arahap, ada Kus Plus, ada macam-macam. Cuman, ya kan, bahasa estetika yang dimainkan oleh generasi-generasi sebelum saya itu hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Saya sebut kalangan tertentu artinya kalangan-kalangan, maaf, saya bukan bermaksud merendahkan, teman, ini fakta, ini faktual. Bahwa lagu-lagu pop Indonesia hanya dikonsumsi oleh pembantu rumah tangga, tidak lebih daripada itu. Ya kan? Pemilik atau penghuni atau kita sebagai sebagai anak muda tidak pernah terlintas dalam benak pikiran kita untuk menyetel kasetnya si A, si B, si C yang bahasa Indonesia. Ya, karena secara intelijensia memang itu lagu-lagu diciptakan seolah-olah untuk mewakili masyarakat grassroots, mewakili masyarakat akar rumput. Dia tidak menyentuh dimensi intelektual, tidak menyentuh dimensi gagasan, tidak menyentuh dimensi inspirasi bahwa, oh, saya ingin ke sana. Yang dibicarakan hanya misalnya, aku sayang kamu, aku cinta kamu, ya kan, nanti kalau kamu sama saya belikan kamu sepatu rusa, misalnya seperti itu. Jadi persoalannya sangat pragmatik, ya, dan sangat individualistik gitu. Nah, saya terobsesi, ya kan, untuk mengisi, ya kan, bagaimana musik ini bisa masuk ke wilayah yang lebih atas lagi. Kemudian saya mencoba merancang, pertama kali membuat lagu dalam bahasa Indonesia, ya kan, bikin solo sendiri, kelenang-kelenang segala macam. Jadi, tapi belum berani saya edarkan atau belum berani saya perdengarkan ke teman-teman. Karena relatif semua teman-teman itu, bukan saya sendiri ya, saya rasa teman-teman lain juga melakukan yang sama. Aneh rasanya, ya kan, mengucapkan aku sayang kamu, ya kan, atau aku cinta kamu gitu. Dalam bahasa Indonesia itu rasanya aneh banget ya, nggak pantas rasanya, ya kan. Mengungkapkan kerinduan itu dengan bahasa yang lisan keseharian itu nggak susah, gitu kan. Karena miskin, bahasa Indonesia itu miskin sekali.
sangat pendek gitu ya, daya interpretatifnya. Berbeda dengan bahasa Inggris ya. Lalu kemudian muncul, oh berarti mungkin lewat cara lain. Maka mulailah generasi saya ya kan akrab dengan sastra, dengan wilayah sastra. Kita mencoba menggunakan bahasa sastrawi, ya kan, puitik, ya kan, supaya menjembatani agar bahasa Indonesia bisa diterima, lebih punya kelas lah, kasarnya seperti itu. Dan itu terbukti, akhirnya bisa lah. Nah, ini semua menggambarkan, ya kan, bahwa bagaimana generasi pop Indonesia yang di Jakarta mulai dari Lomba Cipta Prambors, ya kan, kalau saya telusuri ke belakang, itu mulainya dari sini nih, ya kan, dari generasi yang spirit adopsinya, ekspresinya itu lebih dibandingkan wilayah-wilayah lain. Di Bandung juga ada rolling segala macam, ya kan. Cuman nggak seperti di Malang. Saya merasakan sendiri bagaimana fanatiknya saya ketika saya bermain musik di Malang gitu ya kan. Berbeda mas rasanya gitu ya, berbeda sekali. Nah, yang sekarang terjadi di hari ini justru terbalik, ya kan? Terbalik karena di seluruh wilayah Jakarta maupun di mana-mana, bukannya di Malang aja mas, kita mengalami disorientasi. Ya. Kita kembali bingung, loh, sebetulnya lagu itu kayak apa ya? Harusnya bagaimana ya? Kok tidak ada lagi lagu Indonesia bisa diterima seperti atau Ebit bikin lagu, atau seperti Leo Christie bikin lagu, seperti Bimbo bikin lagu. Mereka bikinnya di Bandung, cuman sampai Sabang Merauke orang terlibat persoalan yang disampaikan oleh Bimbo. Ya. Begitu Bimbo nyanyi, ya kan, Tuhan, seluruh Indonesia soal, wah ini gue nih, itu persoalan gue, ya kan. Atau waktu Ebit nyanyi, misalnya nyanyi apa, lagunya Ebit, Camelia, ya kan, mungkin nggak ada yang tahu Camelia ya, ada ya. Nah itu seluruh orang Indonesia tahu, wah ini persoalan gue. Ya. Artinya apa? Yang disampaikan sama Ebit itu adalah peristiwa orang Indonesia. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas kenapa lagu Indonesia sekarang nggak bisa kayak dulu ya? Saya katakan ya karena anak sekarang nggak ngomong soal persoalan hidupnya sendiri. Karena anak sekarang ketika bikin lagu, ya, dia ngeliat TV. Apa yang ada di Amerika, apa yang ada di Inggris, apa yang ada di benua lain. Dia tidak bercermin pada lingkungannya. Dia anak sekarang bisa bikin lagu di dalam kotak segi 4, ya kan tertutup, ada komputer, cepet jadi lagu. Dulu nggak bisa mas. Dulu kalau bikin lagu ya, kalau saya di Malang misalnya gitu ya, ibaratnya Yan Anton itu harus ke Batu, harus ke tempat yang teduh-teduh, ngeliat pohon, ngeliat taman, ya kan, ngeliat lingkungan, ngeliat persoalan masyarakat, baru jadi lagu. Jadi keterlibatan lagu itu adalah persoalan dia dengan masyarakat sekelilingnya. Ya itu kita alami semua nih. Saya dengan persoalan anak Jakarta, Leo Christie dengan persoalan anak Perak, ya kan, Bimbo dengan persoalan anak Bandung, Ebit dengan persoalan anak Jogja. Nah itu muncul, kenapa lagu Indonesia, kenapa lagu-lagu mereka bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, karena mewakili persoalan yang sama, persoalan orang Indonesia. Nah ini yang tidak terjadi di generasi saat ini. Karena itu, kalau dikatakan musik Indonesia mengalami kemerosotan dalam penjualan itu hanya masalah distribusi, itu hanya masalah industri, nggak ada hubungannya dengan itu. Ya kan? Bukan masalah industrinya, tapi masalah karyanya, masalah produknya. Jadi artinya apa mas? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita harus membangkitkan naluri produsen, ya kan? Naluri memproduksi persoalan kita sendiri menjadi sebuah lagu. Ya. Nah saya mungkin bisa berbagi nanti, ya kan, bagaimana membuat lagu Indonesia yang kira-kira ini loh, lagu Indonesia itu kayak gini loh, liriknya kayak gini, melodinya kayak gini, musiknya kayak gini. Itu seperti arsitektur aja, orang bikin rumah, kamu mau bikin joglo, kamu mau bikin minimalis, kamu mau bikin modern, kamu mau bikin gaya Eropa, itu ada gambarnya semua tuh, ya kan? Nggak sulit sebetulnya mas. Ya kan? Artinya semua itu bisa dideteksi. Ya. Di zaman modern sekarang ini semuanya bisa dibaca. Gitu. Hanya masalahnya tahu nggak persoalannya? Ya, ini yang menjadi masalah. Kebanyakan nggak tahu bahwa persoalannya ada di situ. Gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Saya berikan gambaran lagi. Di zaman dulu mas, 70 sampai tahun 90-an ya,
internet itu relatif belum ada. Karena belum ada internet, pendidikan musik juga belum banyak, ya kan? Apa namanya, pembelajaran soal teoritis, disiplin tekstual itu minim. Sekolah musik paling ada Taman Ismail Marzuki atau Yamaha mungkin. Ya kan? Orang kalau mau belajar lagu Led Zeppelin ngulik sendiri di rumah, ngarang-ngarang sendiri gitu kan. Nggak ada disiplin, nggak dikasih tahu, nggak ada ilmu untuk membacanya. Tapi karena kekurangan fasilitas itu, ini kan kerja otak kiri ya, artinya disiplin tekstual itu kerja otak kiri. Karena kita tidak mendapatkan supply yang memadai dari informasi pendidikan segala macam, akibatnya apa? Otak kanan yang kita peres habis-habisan, itu peres, imajinasi. Yang kerja adalah imajinasi dan nalar, dan hati. Musik tahun 70-an sampai 90-an itu hati yang bicara. Bukan teks, bukan hitung-hitungan matematik, bukan kalkulator yang bicara. Berbeda dengan anak sekarang. Anak sekarang tidak punya ruang lagi untuk menggunakan otak kanan. Karena semua serba pragmatis. Kamu mau main musik apa? Saya pengen bisa kayak Chick Corea. Ini Chick Corea, lo baca nih, belajar ini. Dalam seminggu dia bisa main kayak Chick Corea. Nggak sulit. Ya. Tapi yang kerja otak kiri. Mas Hari mengatakan kepada saya, wah mas, itu anak-anak muda sekarang teorinya hebat-hebat ya. Iya, hebat-hebat. Cuma Anda bandingin, begitu Anda dengar anak-anak sekarang, ya tidak semuanya ya, tentu tidak semuanya. Tapi sebagian besar yang di Jakarta. Cerdas-cerdas mas, luar biasa. Bicara skill, bicara teknik, bicara segala macam luar biasa. Cuma setelah mereka main, saya selalu berpikir, kamu barusan main lagu apa sih? Nggak masuk ke sini saya nih mas. Dan itu bukan saya yang ngerasain, publik merasakan juga. Dia bikin lagu, ya kan susah setengah mati dengan teknologi tinggi, dengan segala macam. Cuma begitu diperdengarkan ke orang, ya bagus sih. Cuma sudah selesai. Dia tidak meninggalkan apa ya, inspirasi buat orang lain, tidak meninggalkan satu apa manfaat buat pendengarnya. Wah, ya tadi bagus ya, gue pengen jadi begini loh. Gitu. Nggak ada. Ini yang terjadi hari ini, gitu ya kan, bahwa sudah terjadi ketidakseimbangan antara menggunakan otak kanan dan otak kiri. Dan ini bukan kesalahan musik aja, ya, bukan hanya di dimensi musik aja, hampir di semua disiplin, mas. Di pendidikan formal, mau bicara di akademis, mau bicara di universitas, begitu lulus S1, S2, S3, begitu keluar dari gedung ya kan, universitas, dia nggak tahu mau ngapain. Karena ilmu dipelajari di sekolah nggak bisa diaplikasikan di lapangan, nggak berhubungan. Ya kan? Karena ilmu itu hasil teks teori yang ditelurkan dari sana. Ya kan? Begitu teori dikuasain, dia bingung, gue mesti ngapain nih? Nggak nyambung. Akhirnya disiplin dokter, begitu lulus ya dapat gelar, dia jadi pedagang, bukan praktek dokter. Ya. Begitu dia insinyur, jadi pengusaha lain lagi gitu. Nah ini terjadi di hari ini gitu, di segala wilayah disiplin keilmuan menurut saya, ya kan. Saya hanya membaca gejala aja. Nah, yang bisa saya bagikan ke teman-teman, yang saya juga setuju dengan Mas Hari, bagaimana memberdayakan musik, ya kan, hingga seperti saya katakan tadi, musik menjadi produk budaya. Ketika musik menjadi produk budaya, berarti musik bicara soal norma. Anda perhatikan deh, lagu-lagu dulu mas, dari mulai Ebit sampai Krisya, itu semuanya norma. Tidak pernah musik Indonesia mengatakan atau ada lirik yang mengajarkan sesuatu yang buruk. Sambil contoh misalnya musik sekarang. Ada lagu namanya Selimut Tetangga. Ya. Ada lagu secara verbal mengatakan, ya karena kamu sudah berdua, udah berumah tangga, sudah punya orang lain, saya pun sudah punya orang lain, cuman kita sama-sama cinta, ya kita jalani saja sudah. Itu kan gila itu. Artinya seni membenarkan perilaku yang salah. Ya, itu tidak boleh mas. Kenapa tidak boleh? Ya, karena hakikat seni itu keindahan. Keindahan itu supaya orang tertarik. Orang, wah terpesona. Tetapi jangan salah, tidak ada keindahan kalau tidak ada kejujuran di situ. Artinya kita harus jujur kan. Bahwa gue nggak bohong, ini terjadi sama gue, bener gue nggak bohong. Ya.
Oke, setelah jujur, tapi juga tidak ada kejujuran kalau dia tidak diwakili oleh kebenaran. Karena orang salah juga bisa jujur. Ya kan? Iya, saya benar, saya selingkuh, tapi kan saya sudah jujur sama kamu. Seolah-olah dengan pengakuan jujur lalu seolah dimaafkan, ya tidak bisa. Ya kan? Jadi seni itu keindahan, keindahan adalah kejujuran, kejujuran juga mewakili kebenaran. Dan terakhir, kebenaran itu kebenaran manusia, tidak bisa ada kebenaran manusia tanpa kebenaran di atas. Jadi seni itu dilarang mencederai, ya kan, atau dilarang mensponsori hal-hal yang buruk. Itu udah mutlak, ya, itu falsafah seni itu. Ya disitulah kita menemukan norma. Disitulah, oh seni itu ternyata mengusung nilai-nilai, mengusung norma. Sesuatu yang diyakini tidak boleh dilanggar oleh makhluk yang beradab. Nah kalau kita bicara norma, berarti kita mencari asal-usul dari mana norma itu asal-usulnya. Kalau saya bicara orang Indonesia, norma saya itu dari norma orang Jawa, dari tradisi orang Jawa. Ketika nenek saya, ya kan, dari kakek saya, nenek saya sampai ke ayah saya, hingga sampai ke saya, mengajarkan norma. Harus sopan sama orang tua, nggak boleh kasar sama adik atau sama kakak, nggak boleh kurang ajar sama ibu, itu norma. Nah norma-norma itu yang kemudian menjadi norma lingkungan, norma masyarakat, menjadi kebiasaan yang mengikat. Nah itulah kebiasaan mengikat, itulah yang disebut sebagai hukum. Jadi hukum itu adalah norma yang dibakukan, norma yang kemudian dilegalkan, ditulis secara tekstual. Nah, apa kaitan dengan musik? Di sini kaitannya. Bahwa ketika politisi tidak dipercaya, ketika ekonom tidak dipercaya, ketika para orang-orang hukum tidak dipercaya, bahkan ulama sendiri sudah mulai tidak dipercaya, siapa lagi coba yang mau dipercaya? Jawabannya cuma satu, pendidik dan seniman. Ya, karena mereka tidak bersentuhan dengan wilayah praktis. Ya, mereka bersentuhan dengan norma. Tidak ada guru yang mengajarkan norma buruk kan. Seniman juga begitu, hakikatnya mengabdi pada seni. Jadi di sini kita memisahkan definisi seni. Seni bukan untuk menghibur, seni itu pengabdian pada kehidupan. Gitu kan. Nah, dalam peran dan fungsi dalam kehidupan, dia harus menghibur. Karena kalau tidak menghibur, nggak akan didengar sama orang. Kalau nggak akan menghibur, lo berisik lo, pasti akan gitu. Atau kalau lukisan apa sih? Jadi pemahaman, pemaknaan soal menghibur ini juga harus jelas definisinya. Menghibur dalam artian dia menyenangkan hati kita, mengembirakan, cuman juga memberikan inspirasi yang normal tadi itu. Ya, tetap nggak boleh hilang normanya. Nah, ketika seni mampu mengangkat kembali norma-norma yang selama ini sudah tereduksi atau terdegradasi, nah kita punya peluang di zaman yang serba sulit, di zaman yang serba krisis norma, ya kan? Kita bingung, kita disorientasi, kita tuh harusnya gimana sekarang sih? Sopan santun sudah hampir tidak ada lagi, tata krama sudah nggak diabaikan lagi, ya, karena memang nggak ada norma. Nah, lewat seni ini saya berharap, ya kan, kita bisa bicara hal-hal yang substansial lah. Sehingga akhirnya seni punya peranan untuk bisa memberikan kontribusi kepada wilayah-wilayah lain. Kembali lagi ke Malang, ya kan? Karena di sini saya dibesarkan, di sini saya bersama anak-anak muda tahun 70-an, ya kan? Yang kita bicara tentang musik, ya, event itu kita adopsi, mau tetap norma kita jaga. Nggak ada lagu zaman dulu yang ngomong soal seperti saya ceritakan tadi itu, nggak ada mas. Nggak ada, cari deh nggak ada itu kan. Artinya membenarkan, ya kan, George, ini waktu Sheila on Seven, lagu apa Sheila ya, apa Sevilla, itu saya sudah protes loh. Saya protes sama wartawan, memang Rimi Sutansah, wartawan musik pop. Tolong kasih tahu deh tuh, ya kan, si Eros segala macam yang juga, itu nggak benar tuh. Mereka harus diberi pemahaman. Betul, fakta yang terjadi betul, ada orang selingkuh betul, cuma tidak boleh disponsorin gitu, tidak boleh dibenarkan oleh seni gitu. Ya. Saya pernah memberikan contoh misalnya, ada lagu saya dinyanyikan oleh Iwan Fals, barusan disinggung, Air Mata di Kantata, itu juga bisa dapat selingkuhan.
bicara bahwa kita manusia, kita bisa khilaf, ya kan, cinta sama orang lain, dia terjadi. Cuman harus ada kesadaran, saya harus kembali pulang ya ke tempat saya. Nggak boleh saya bilang, ya kita gini aja terus, nggak boleh. Gitu. Jadi seni harus mewakili nilai-nilai itu, norma-norma itu. Ya. Nah, kalau ini bisa kita bangkitkan lagi bersama-sama, ya kan, lewat musik rock atau musik pop atau ya, kita bicara musik rock aja di sini ya. Nah, mudah-mudahan Malang bisa menjadi ikon lagi nih ya kan, bisa menjadi ukuran lagi bangkitnya ya kan generasi postmodern ya kan. Kalau saya kan modern nih, ya, postmodern yang hari ini yang benar-benar punya tujuan, punya arah yang jelas ya kan. Bukan postmodern yang nyoba-nyoba kiri kanan nggak keruanan gitu. Ini mungkin satu panduan yang mungkin bermanfaat yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Mungkin segini dulu aja, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan, nanti saya akan jawab. Dan sebelum maaf, saya bukan menggurui ya, saya tidak menginteri. Cuma saya hanya berbagi apa yang pernah saya rasakan saja. Kalau toh bahasa saya terkesan seolah-olah, oh so komentar loh, itu mungkin gaya saya aja. Cuma di sini benar, sungguh berarti saya cuma pengen berbagi gitu kan, tidak lebih dari itu. Terima kasih Mas. Tepuk tangan buat pemaparan yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi. Seperti apa yang kita rencanakan tadi, kami mungkin nanti Mas Yahyu juga bisa menjadi bisa juga memberi apa namanya tambahan-tambahan mungkin apa yang diinginkan oleh masyarakat Malang yang perlu digali dari seorang Yogi Surya Prayogo secara praktis ya, secara praktis. Karena tadi apa yang disampaikan Mas Yogi itu pada tataran lebih kepada moralitas dan batinia. Karena kita tahu bahwa sekarang seni itu ada di dua kaki tetap. Satu adalah masalah idealisme dan satu adalah masalah pasar dan industri. Karena bagaimanapun kita harus sepakat berkesenian itu juga harus bisa memberikan suatu kontribusi untuk pelaku seni yang bersangkutan. Karena kalau pemahaman kami tentang konteks seni yang justru tidak bisa memberikan kontribusi buat kehidupan pelaku seninya, itu yang jadi korban adalah seni itu sendiri nantinya. Awur-awuran. Karena apa? Karya itu dibuat dalam kondisi mungkin yang stres, yang lapar, yang gampang rawan godaan jadinya. Itu kira-kira mungkin nanti bisa digali, silakan. Untuk itu sebagai penanggap yang pertama mungkin kita minta pendapat dari Mas Reddy. Dari mana Mas? Galeri Malang Bernyanyi. Apa yang sudah dipaparkan atau ingin menambahkan atau memberi masukan kami persilakan. Silakan Mas Reddy. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Yogi tadi. Kami memang sependapat dengan bahwa musik itu tidak hanya selesai di panggung. Bahwa fungsi musik itu sebetulnya harapannya musik bisa menjadi sebuah nafas, sebuah strategi mungkin, terutama bagaimana membangun mentalitas kami misalkan yang muda-muda ini gitu. Ini sebuah mungkin karena kami sering diskusi tentang maraknya kalau kita mengistilahkan dengan fenomenal lirik-lirik vulgar gitu. Seharusnya kan ada sebuah lembaga yang memang menaungi gitu kan, memberikan sebuah regulasi tentang konten ini, tapi tanpa harus mengekat dari isi dari konten itu. Katakanlah misalkan yang kami pertanyakan itu kan tentang musik di Indonesia itu marak banget bahwasanya lirik yang vulgar ini disampaikan ini yang berbahaya kan bukan apanya, tapi pasca membuat karya ini. Sehingga kan di situ ada dampak teknologi dengan sound system segala macamnya, dan kami sangat prihatin gitu, apalagi di Indonesia
lagu-lagu anak sudah mulai habis, sudah mulai hilang, dan peruntukan untuk konteks lagu-lagu itu sendiri, bisa bayangkan kalau di kampung-kampung misalkan kita selalu menikmati para DJ operator-operator kalau di kawinan ini kan mesti memutar VCD yang notabene-nya dengan perangkat sound system yang besar dan memutar konten-konten atau lagu-lagu yang dalam tanda kutip berisi lirik-lirik vulgar semacam itu. Nah ini kan seharusnya ada lembaga, misalkan parental advisor gitu ya. Kenapa hanya konten-konten luar yang notabene-nya bukan bahasa ibu kita gitu kan, bukan bahasa ibu kita, ini lolos diperketat gitu. Tapi ketika halal begini ini lolos aja gitu. Dan yang parahnya lagi yang kami rasakan ini kan, ini akan berdampak bahwasanya ini menjadi investasi auditif terhadap anak-anak usia di bawah 5 tahun misalkan, ketika dikonsumsi dengan, betul kata Om Jogi tadi, bahwasanya ini disponsori gitu ya. Karya ini yang memang tanpa ada tanda kutip mempunyai output norma gitu. Ini disponsori dan disebarluaskan, ini kan juga bahwa kita juga harus punya tanggung jawab nih. Punya tanggung jawab bagaimana ini tidak ada obatnya. Ini bagian dari, kalau saya mengatakan bahwa ini polusi bunyi gitu. Musik ini bisa aja menghancurkan kita gitu. Keberadaan musik ini bisa aja menghancurkan kita jika begini gitu. Dan ya itu tadi bahwasanya musik seharusnya menjadi bagian strategis bangsa ini gitu. Kenapa musik dipahami terutama di government kita misalkan tidak menjadi sesuatu yang strategis, karena konteks musik hanya selesai pada hiburan, selesai hanya untuk menyajikan untuk tamu-tamu, untuk pejabat. Musik bukan menjadi sebuah atau suatu gerakan bagaimana berkontribusi terhadap ruang kreatif, ruang profesional, dan artinya ruang-ruang yang lain yang bisa menginspirasi. Saya sangat iri sebetulnya terhadap misalkan Korea atau Jepang atau India gitu. Mereka ini konteks industrinya sangat hulu hilir gitu kan, dan governmentnya mensupport karena memang mereka paham betul bahwa musik menjadi bagian strategi pertahanan dan ketahanan bangsa mereka, dan juga ekonomi ini dijadikan konteks bukan hulu tapi hilirnya, hulunya justru di seninya gitu kan, katakanlah melalui media musik gitu atau film gitu. Dan mereka disupport oleh katakanlah Korea, maraknya K-pop, dan mereka sudah melakukan analisa segala macamnya untuk menghantam bidikannya bahwa ini segmennya Indonesia gitu kan. Umur anak-anak yang dibidik umur 17 tahun ke bawah atau 19 tahun ke bawah gitu kan. Bisa dipahami ketika mereka menggempur dengan membeli slot di TV-TV kita gitu kan, dan ini memang sengaja di-backingi oleh government juga, government mereka juga bermain untuk itu. Dan korporasi-korporasi besarnya pun akan melakukan itu gitu. Dan kenapa Indonesia tidak bisa gitu untuk melakukan ini, menjawab gerakan industri kita misalkan. Tapi yang terpenting lagi, kembali lagi bahwasannya source-nya tadi, bahwa di tataran para kreator musik terutama di Malang, kami berharap, saya melihatnya teman-teman sudah mulai melakukan gerakan itu dan menghidupkan kantong-kantong ini menjadi sebuah gerakan kecil yang katakanlah yang dilakukan seperti misalkan yang dilakukan Mas Bayu gitu. Bagaimana secara masif tanpa kenal lelah gitu kan untuk melakukan aktivitas, bahwa musik ini bisa merubah sesuatu gitu, walaupun dari konteks lingkungan kecil dulu, tapi kemudian kan ini akan menjadi hal yang sporadis gitu. Dan ya itu tadi, kami berharap bahwa kita letakkan dulu musik ini sebagai apa. Artinya untuk konteks besar ya seharusnya kita perjuangkan bersama bahwa musik ini harus menjadi sebuah strategi besar bangsa ini.
bukan hanya sebagai produk gitu. Bukan hanya sebagai produk semacam itu. Saya kira itu dulu, nanti bisa ditambahi lagi mungkin Mas Wahyu. Baik, terima kasih Mas Reddy yang sudah memberikan tanggapannya, atau lebih tepatnya mungkin tambahan ulasan yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi dalam konteks keadaan di Malang mengenai perkembangan musik yang sudah dilakukan sampai saat ini. Mungkin Mas Wahyu ingin menambahi? Silakan Mas. Dari Arema Voice, silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya cuma mau menanggapi aja bahwa apa yang disampaikan Mas Joki adalah sudah lengkap sekali sebagai seorang musisi juga yang paham dengan keadaan dan semuanya di Indonesia ini. Yang di Mas Joki adalah musik pop Indonesia, itu memang benar. Dan juga Mas Fitra dan Mas Reddy. Saya di sini sebagai tuan rumah. Mas Fitra ini adalah orang Malang asli tapi di Jakarta dan masih memikirkan bagaimana musik di Malang. Itu luar biasa sekali dan kita butuh memang teman-teman kita arek-arek Malang yang masih memikirkan bagaimana musik itu di Malang. Saya sendiri bermain musik sudah mulai 81 sampai sekarang berarti sudah 33 tahun. Mas Fitra adalah teman di SMA 3 dulu juga musisi. Saya sendiri yang musisi yang tidak pernah kemana-mana, saya anteng di Malang. Saya mendirikan Arema Voice sampai sekarang sudah berjalan 25 tahun. Dan kami berusaha bagaimana saya tetap bisa bermain musik, tetap bisa berkarya dengan ya upaya apapun karena hanya keinginan dan semangat aja yang saya punya. Tapi saya memanfaatkan teman-teman muda yang ada di Malang untuk bekerja sama membuat sebuah karya untuk Arema Voice yang alhamdulillah sampai saat ini 25 tahun kita punya 7 album yang menyuarakan hanya kebanggaan sebagai Arema Malang dan mensupport tim kebanggaan Arema. Itu aja. Dan kami sangat berharap sekali punya impian bagaimana saya juga pernah merasakan bagaimana tahun 70-an, tahun 80-an melihat kota Malang ini sebagai barometer musik yang luar biasa di Indonesia. Dan saya berharap dan juga teman-teman musisi dan juga bahkan Mas Joki pun masih berharap kota Malang itu masih punya taring untuk musik di Indonesia. Kita bisa melihat banyaknya studi di kota Malang, banyak sekali studio-studio dengan standar nasional bagus dan musisi-musisi muda yang bagus. Dan mereka juga berkarya, tapi kita akui bahwa kita berjalan di tempat, iya kan? Kita akui. Itu pun juga Arema Voice juga berada di tempat, berjalan di tempat. Tapi kita sebenarnya kalau melihat, kita punya Aremania, Arema itu se-Indonesia bahkan di luar negeri itu sangat banyak sekali. Dan mereka sangat bangga dengan Arek Malangnya. Itu sebenarnya sebuah potensi yang bisa kita tangkap. Karena apa? Dengan musik yang bagus dan sampai kepada teman-teman kita, pasti mereka akan mengapresiasi karya-karya kita. Ini adalah kesempatan dan tidak banyak kota yang seperti kota Malang. Itu potensi buat kita para musisi yang sekarang banyak komunitas-komunitas tumbuh yang berharap juga mereka juga punya semangat untuk membangkitkan kota Malang. Mereka bangga, mereka punya karakter sendiri-sendiri. Kami berharap di sini kita bersama
kita bersama untuk membangun, untuk membangkitkan lagi bagaimana musik di Malang dengan karakternya sendiri-sendiri bisa menjadi satu kekuatan untuk sebuah karya. Itu yang kami harapkan, dan kami harapkan juga tidak hanya sampai di sini kita berdialog tentang musik dan bikin konser. Kalau kita bikin konser itu sudah biasa, di TV-TV akan lebih bagus di sana. Tapi dialog dengan kita saling sharing, kita saling bicara, itu akan menjadi luar biasa. Kami harap acara-acara seperti ini akan diadakan 1 bulan sekali. Dan saya berharap juga di tempat ini, di kafe-kafe lainnya juga akan bersedia memberikan tempatnya untuk teman-teman kita sebagai musisi. Terima kasih juga untuk hari ini Ria Jenaka telah memberikan tempatnya untuk kita ngobrol-ngobrol tentang musik. Itu aja Mas Fer. Baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Reddy tadi menanggapi bahwa moral itu harus menjadi modal pokok dalam berkarya, mungkin dalam bidang apapun, tidak melulu musik, mungkin ya. Jadi pertanyaan lebih spesifik tadi bahwa Mas Reddy sangat mengharapkan mungkin ke depan ada semacam lembaga sensor syair lagu untuk menyatakan itu menjadi produk yang layak edar masyarakat atau tidak. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau berkesenian atau suatu produk seni akan menjadi suatu produk yang bisa bergaung baik dalam tingkat lokal maupun nasional, ternyata karena ini adalah membangun budaya masyarakat ya, masuk dalam konteks membangun budaya masyarakat, mungkin yang dimaksud Mas Reddy itu adalah peran government. Artinya ini teriakan umum dari seluruh seniman se-Indonesia termasuk Jakarta juga, bahwa dalam tingkat nasional pun itu dikeluhkan bahwa perhatian government untuk sektor berkesenian dan ujung-ujungnya adalah nanti itu outputnya adalah produk budaya, itu sangat dirasa sangat minimal sekali. Dan artinya tanpa berkesenian tanpa didukung oleh goodwill atau kebijakan dari pemerintah yang mendukung itu, termasuk contohnya tadi Korea Selatan dan India dan sebagainya, itu mungkin jadi apa namanya, hanya jadi tong kosong nyaring bunyinya, yang hanya bergaung sesaat habis gitu hilang. Karena pemerintah yang punya network untuk bisa membuat semua itu menjadi lebih luas, lebih punya daya tahan dan sebagainya, termasuk strategi. Kemudian kalau Mas Wahyu tadi sudah menjelaskan, Mas Yogi, bahwa Mas Wahyu ini juga teman saya sejak 30 tahun yang lalu mungkin, SMA ya. Beliau ini konsisten sampai sekarang masih tetap di dunia musik, bahkan menggalang untuk musik-musik yang mempunyai karakter kearemaan yang kuat, dengan menggalang teman-teman musisi maupun pengkarya-pengkarya lagu di Malang. Dan saya lihat juga bahwa beliau semangatnya besar, tapi mungkin perlu nih tambahan, bahwa seperti saya sampaikan tadi, satu poin, selayaknya berkesenian itu juga harus merupakan pilihan hidup. Dan kalau pilihan hidup, berkesenian tuh harus mampu menghidupi. Tanpa itu, saya pikir itu hanya pilihan, tapi perjalanannya akan sangat berat luar biasa, dan produk berkesenian pun akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dihasilkan secara maksimal. Karena mungkin beda dengan Mas Yogi zaman dulu, kan gitu kan, bahwa ada supporter yang mendukung secara full dalam pergaulan di Jakarta ya Mas ya, terutama setelah di Jakarta. Ada suatu komunitas yang sangat memahami karya Mas Yogi, dan itu menjadi bagian dari pergaulan yang support. Tapi ya kalau pemerintah sampai sekarang ya masih seperti itu Mas. Jadi memang dasar dari kemampuan kita untuk berdiri sampai saat ini saya rasa adalah masalah komunal dari support internal, dan itu tidak bisa sistem, belum sampai kepada sistem.
Silakan Mas Yogi, tadi kayaknya ada, sebelum ya nanti ada pertanyaan ya, saya selesaikan dulu dua narasumber kita supaya ditanggapi oleh Mas Yogi, atau kalau mau ada tambahan kami persilakan. Silakan Mas. Saya sedikit lagi mau menambah itu yang disampaikan Mas, siapa tadi? Teddy, Mas Teddy ya. Ready. Jadi sekali lagi saya garis bawahi masalah norma. Ya, ini yang paling penting yang menjadi krusial hari ini yang harus dibicarakan. Di semua lini aspek kehidupan ya kan kita yang menurut saya harus menjadi skala prioritas adalah bagaimana kita memberdayakan lagi norma itu di tempatnya. Ya. Karena kita bicara soal musik, maka kita harus juga lewat musik bagaimana kita menegakkan atau menghadirkan norma-norma yang kita sepakati itu harus dipatuhi. Nah, saya bicara mengenai modernisasi ya, mengenai zaman produk budaya. Kita mengenal produk budaya dalam artian ada produk budaya warisan tradisi yang diusung oleh para pendahulu kita. Bentuknya bisa musik gamelan, bentuknya bisa musik daerah, musik lokal, itu produk budaya yang membawa norma-norma ya masa lalu. Ya kan? Itu harus dirawat karena kita norma-norma hari ini adalah benang merah daripada apa yang kita bawa dari masa lalu. Tapi di zaman modern ini ada tradisi baru yang disebut tradisi pop dan dikenal sebagai kultur pop culture. Nah, pop culture ini memiliki tradisi sendiri, memiliki perilaku sendiri, karena dia sudah bersentuhan dengan revolusi industri, dia bersentuhan dengan peradaban yang berubah. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, ketika bangsa-bangsa lain dari Jepang, Korea, segala macam mereka terlibat dalam pergaulan peradaban dunia, mereka mendeklarasikan diri, inilah anak muda hari ini, inilah kultur pop kami hari ini. Mereka tidak menjadi Amerika, tidak menjadi Eropa. Ya kan? Mereka tetap menjadi orang Jepang, dikenal dengan J-rock. Mereka tetap menjadi orang Korea, dikenal dengan K-pop segala macam. Ya kan? Itu kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka menjunjung norma-normanya. Yang diadopsi adalah kendaraannya dari Eropa, cara-caranya, instrumentasinya, perangkatnya. Kontennya, itu konten norma mereka. Artinya, saya mencoba menjelaskan bahwa ini kan tidak ada bedanya dengan ketika Jepang dibom sama Amerika, Hiroshima dan Nagasaki, lalu Kaisar Hirohito itu bertanya, siapa yang tersisa? Saya tidak bertanya siapa politikus, berapa orang birokrat, berapa orang insinyur yang tersisa. Saya bertanya berapa orang biksu dan seniman budaya yang tersisa. Hanya itu ditanyakan sama Hirohito, karena itu apa? Itu norma, itu sumbernya dari situ. Membangkitkan bangsa Jepang itu bukan dari teknologi, tapi dari normanya, gitu loh. Ya kan? Nah, ini juga yang kemudian menjawab pertanyaan, ya kan? Ketika teknologi ya diadopsi oleh industri, ya kan, menjadi sistem industrialisasi tanpa melibatkan norma, ya kan? Artinya kan industri tanpa humaniora, tanpa daulat hidup, tanpa kesetaraan, tanpa hubungan manusia dengan alamnya, akhirnya industri menjadi semena-mena, teknologi menjadi semena-mena. Karena teknologi tidak peduli dengan pohon, teknologi tidak peduli dengan udara. Ya, itu yang terjadi hari ini, Mas, di Indonesia ya khususnya. Ya, kan? Nah, melalui musik, ya, saya berharap kita bisa bicara mengenai norma, ya, bahwa kultur pop Indonesia itu mengusung norma-norma orang Indonesia, ya, yang pada akhirnya kita bisa eksis dikenal di kawasan regional Asia, ya kan? Musik Indonesia itu. Nah, dulu sudah dikenal, Mas. Ya. Dulu kita raja di Asia ini. Ya. Sekarang nggak kedengaran apa-apa, Mas. Bukannya saya merendahkan atau tidak menghormati seorang Agnes Monica, ya kan? Cuma dia adalah representasi dari anak muda hari ini yang disorientasi. Bukan salahnya Agnes Monica, buat saya loh ya. Tapi karena salah generasi di lingkungan dia tidak mendapatkan pemahaman yang utuh. Harusnya bagaimana? Padahal potensinya luar biasa, talentnya luar biasa, bakatnya ya kan luar biasa. Cuman ketika dia ke Amerika hanya menjadi seperti itu, dia nggak akan jadi apa-apa. Gitu. Ya kan? Bahkan di sana juga, ya kurang lebih seperti itulah. Ya kan? Jadi artinya jangan kita melakukan hal yang sia-sia. Nah,
Kalau dulu Malang mampu memberikan inspirasi, ya kan, bagi bangkitnya musisi-musisi rock atau musisi-musisi Indonesia, ya kan. Bedanya dengan hari ini, Malang pun harus melakukan hal yang sama. Karena ternyata norma-norma yang dianut oleh masyarakat di kawasan Indonesia, Malang punya identifikasi yang spesifik lewat Arema tadi seperti diceritakan, ya kan. Arema bisa kemana-mana, bisa ada di Jakarta, bisa ada di Medan, bisa ada di Sulawesi. Karena apa coba? Karena norma yang diusung sama, ya kan. Mungkin agak berbeda dengan norma orang Bonek, ya kan. Mungkin berbeda dengan orang Jakarta yang Betawian. Nah, norma orang Malang ini bisa diterima. Hanya bedanya dulu tidak diaplikasikan lebih lanjut menjadi karya lagu Indonesia. Ya, tuntutan zaman hari ini menuntut anak muda Malang, ya kan, dengan kekayaan sosial kapital tadi itu, lalu teruskan menjadi produk budaya, seni, mau musik, mau lukis, mau apapun juga seni. Ya, karena normanya kuat di sini. Ini yang saya harapkan ya, hingga akhirnya kita bisa bicara musik dan fungsi peran sosialnya dalam kehidupan. Bahwa musik itu adalah pengabdian. Pengabdian itu harus mengabdi pada norma-norma yang disepakati, ya kan. Kemudian dia harus menghasilkan, bahasa Mas Hari tadi. Nah, menghasilkan, di sini saya berulang kali semenjak tahun lalu mengatakan, musisi perlu memperjuangkan hak-haknya agar ini menjadi sebuah profesi. Karena sampai detik ini Mas, yang namanya musisi, pemusik Indonesia itu tidak lebih dari pengamen. Saya ini di mata hukum, di mata warga negara lain, boleh dibilang, oh saya tahu Yogi Prayogo, dia sama Krisya, dia sama Ahmad Albar, dia sama Yan Antono. Orang boleh bilang begitu. De facto, saya ini pengamen yang tidak punya hak hukum. Ketika saya sakit, ketika saya mau ke bank, ketika saya mau kredit, ya kan, ketika saya kemudian mau konser, ya kan, kemudian saya nonton band bule main di sini, padahal ini lahan ekonomi saya, lahan ekonomi bangsa saya, lahan ekonomi profesi saya tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika saya main, tiba-tiba tidak ada izin, digebah, diusir oleh polisi, dibongkar, suruh pergi, saya bisa diperlakukan seperti itu. Karena ini nggak punya dasar hukum. Nah, ketika kita bicara seniman sebagai profesi, itu artinya seniman sama harkatnya dengan dokter, dengan arsitektur, dengan insinyur. Ya kan? Nggak bisa semena-mena dokter asing praktek di rumah sakit sini lalu operasi, nggak bisa. Dia harus minta izin dulu ke asosiasi. Ya. Orang asing mau main di Indonesia, nggak bisa seenak-enaknya aja langsung, ya kan, bayar pakai dolar udah bawa lagi keluar lagi, nggak bisa seenak-enaknya kayak gitu. Nah, menyambung omongannya Mas Hari tadi soal lirik segala macam, harus ada aturan yang melarang, itu juga nggak bisa. Sekarang bukan zamannya lagi Mas melarang-larang, seni nggak boleh diperlakukan seperti itu. Tapi ketika norma mampu berbicara, ya kan, maka dengan sendirinya seperti saya katakan tadi, orang tidak perlu dilarang, lu jangan kencing di situ ya, itu kan orang lewat di pintu rumah. Kita tahu tidak akan kencing di situ bukan karena ada tulisan dilarang kencing di sini, nggak perlu tulisin, cuma tahu dengan sendirinya, itu normal bicara. Ketika saya mau bertamu ke rumah Mas Hari, saya nggak teriak dari luar, polisi, Hari ada nggak lo? Saya tidak perlu ditulisin dilarang teriak-teriak ya. Kalau pertama ketok pintu yang baik-baik, itu norma yang bicara. Ya, tapi karena saya norma dihantam habis, dikikis habis, masyarakat kehilangan bicara yang mana harusnya seperti apa sih? Kita nggak tahu lagi sudah. Kita seolah-olah didesain, didrive untuk menjadi entitas baru, masyarakat baru tidak punya latar belakang, yang tidak punya perjalanan sejarah mengajarkan norma. Bahwa norma kita itu begini loh. Bedanya sama orang Jepang itu lain lagi, bedanya sama orang Korea lain lagi, apalagi itu dengan Amerika lain lagi. Ya. Jadi lewat musik, ya kan, kita menyentuh dimensi norma itu, lalu kemudian bisa menjadi akumulatif ya, dengan gerakan-gerakan lain ya, apakah seniman-seniman dari wilayah lukis, sastra, teater, lalu kita satu ya kan, bicara soal norma. Kembali lagi, kenapa Malang? Karena Malang identiknya kuat, ya, akarnya kuat nih mengusung ini. Ya. Mungkin zaman dulu lewat musik rock, hari ini lewat Arema. Ya kan? Nah kenapa tidak kita galakkan lagi musik? Bangkitkan lagi musik lewat Malang, lewat semangat Arema Malang.
Kurang lebih begitu, Mas. Baik, terima kasih. 30 menit lagi acara kita. Hah? Maghrib. Ya. Ya, enggak, tapi kita batasi, Mas. Karena nanti mungkin ada dialog-dialog pribadi. Jadi kesempatan kami berikan kepada 3 penanya atau akan memberikan tanggapan tambahan. Kami persilakan, tapi karena tidak adanya wireless mic ya, nggak ada kan? Kami minta untuk maju aja. Ya, silakan Mas. Dikasih mic, Mas Wahyu mungkin. Tolong disebut dari nama siapa, dari mana, atau kalau nama personal dan tidak mewakili lembaga juga kami persilahkan. Silakan. Selamat sore, Om Joki. Nama saya Wahyu juga. Saya mungkin mewakili teman-teman yang lain juga, ada dari musisi Malang Bersatu, ada dari beberapa band di Kota Malang, ada Betterman, ada Mas Daymaker, ada Hellsoul, dan banyak lagi di sini. Saya pribadi ada yang ingin saya tanyakan. Saya mengikuti atau melihat Mas Joki Surya Prayogo selama ini hanya dari audiovisual, dari TV, dari lagunya God Bless, Lomba Cipta Lagu Remaja, dan kebetulan beberapa tahun terakhir saya mengikuti Mas Joki di Facebook, berteman dengan Mas Joki di Facebook. Mungkin kalau yang jelas Mas Joki nggak tahu saya, saya tahu Mas Joki. Yang saya tangkap dari selama ini saya berinteraksi dengan Mas Joki lewat Facebook adalah sosok Yogi, seorang Yogi Surya Prayogo adalah idealis, kemudian sangat keras, dan mohon maaf mungkin dalam tanda kutip adalah egois mungkin Mas ya. Dan dalam yang jadi pertanyaan buat saya, dengan segala keidealisan Mas Joki masih bisa dengan sangat konsisten melahirkan banyak hit, bahkan menciptakan tren-tren baru di dalam industri musik Indonesia. Yang terbayang di saya mungkin banyak sekali terjadi benturan, terjadi beberapa sesuatu yang membuat seseorang dengan idealisme yang tinggi, dengan tingkat egoisme yang seperti Mas Joki Surya Prayogo tetap bisa menciptakan banyak lagu-lagu hit, banyak menciptakan tren musik yang diikuti oleh banyak musisi di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan tadi itu, bagaimana bisa seperti itu dengan mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Sebentar, nanti saya rangkum aja Mas. Jadi penanya kedua sebelum dijawabnya biar sekaligus nanti. Silakan penanya kedua. Ya Mbak, silakan Mbak, maju ya Mbak. Tolong karena mic-nya nggak ada wireless. Sebutkan nama Mbak, dari mana? Silakan. Selamat sore, saya Dahlia dari Harian Kompas. Ya, Dahlia. Saya cuma mau nanya, pertama, Mas Yogi kan setahu saya sudah sangat lama tidak menggelar konser seperti itu ya. Kemudian apa sebenarnya yang melatar belakangi kemudian Mas Yogi kembali mau berkonser? Apakah karena tergelitik tadi perkembangan musik di tanah air yang sudah tidak lagi mengusung norma-norma positif untuk kehidupan atau apa? Terus yang kedua, tadi terkesan ada optimisme positif bahwa dari Malang akan lahir kembali, diharapkan akan ada lahir musik-musik yang bernorma positif untuk kehidupan. Nah, kenapa Mas Yogi begitu optimis bahwa di Malang itu bisa menjadi pionir lahirnya kembali musik-musik yang bernorma? Apa ada aura atau seperti apa di Malang itu yang bisa mendukung hal seperti itu? Nah, yang ketiga mungkin lebih teknis ya Pak. Lebih teknis soal konser besok itu akan membawakan lagu berapa banyak dan apakah ada komposisi baru yang mungkin akan yang diciptakan terkait dengan suasana Malang atau apa seperti itu? Terima kasih Mbak Dahlia dari Kompas. Berikut penanya ketiga, kami persilakan Mas, silakan Mas. Silakan sebutkan nama, dari mana? Terima kasih, saya Johan dari Unisma. Dari? Unisma. Unisma. Ya. Mahasiswa? Mahasiswa. Oh ya, silakan Mas. Yang ingin saya tanyakan, seberapa pentingkah ketika kita bermain musik itu antara skill dan scale dalam bermain musik? Skill dan? Scale, jangkauan. Oke, terima kasih.
jangkauan. Ya. Ya, karena ini singkat pertanyaannya, jadi tambahin satu lagi ya. Silakan Mas pakai topi. Terima kasih. Siapa Mas? Miko, Miko. Mas Miko dari MMB. MLB. MMB, Musisi Malang Bersatu. Oh, MMB. Ya, silakan Mas Miko. Saya simpel aja pertanyaannya, apakah dari dulu sampai sekarang kalau kita ada pergerakan di musik itu birokrasi sulit atau enggak? Karena yang kita alami beberapa kali ini kayaknya kita kalau mau membuat sebuah acara birokrasinya mungkin agak berbelit-belit. Ya. Tapi tidak tahu lagi kalau memang nyun sewu kalau pergerakan berarti kita dana adalah nol. Karena pergerakan itu dana dari kita sendiri. Mungkin tanpa sponsor atau apa. Tapi tetap kita adalah masyarakat yang menginginkan ada tempat yang besar atau apa kayak gitu. Tapi perizinan kok sulit umpama kayak gitu. Adakah solusinya untuk birokrasi yang lebih gampang untuk itu? Terima kasih. Baik. Ya, saya batasin 4 dulu. Mas Yogi, kami persilakan menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu. Jadi gini intinya, Mas Wahyu itu nanya, setelah mengamati perkembangan terakhir, banyakkan di Facebook nih Mas Yogi. Dan pendapat atau opini di Facebook itu Mas Yogi kelihatan banget bahwa Mas Yogi itu orang idealis, keras, dan mungkin sedikit jadi egois. Bagaimana bisa seorang yang dengan karakter begitu bisa menciptakan karya-karya yang boleh dikata karya yang fenomenal? Silakan Mas, apakah berkesenian itu memang harus egois? Silakan Mas. Gini Mas, pertama Anda pahamkan istilah think out of the box, artinya keluar dari kotak untuk melihat apa yang terjadi. Ketika kita di dalam, kita ini sudah masyarakat yang di drive untuk harus begitu. Tidak diberi ruang untuk mencari kenapa begitu. Ya. Ketika kita hidup di satu tatanan yang pokoknya harus begitu, maka orang tidak peduli lagi pada pemaknaan. Orang tidak peduli lagi, pokoknya harus begitu, titik gitu. Jadi kita tidak diberi ruang untuk menganalisa, untuk melakukan satu hipotesa, ya, satu ini kenapa begini, antisesis segala macam, untuk sampai ke sintesa. Kita tidak diberi ruang untuk itu. Kita adalah masyarakat yang ditentukan pokoknya harus begitu. Nah, ketika saya menyadari, ya, loh, kok harus begitu? Saya melawan. Bentuknya lewat ikon saya di Facebook, maaf, ya, itu fuck the mainstream, saya kan begini. Ya. Artinya apa? Saya melawan paradigma yang sesat itu, yang saya bilang nggak bisa begitu. Kita harus dibebaskan, ya kan? Harus berbeda pendapat. Kalau misalnya Anda berbeda pendapat dengan saya, Anda berargumentasi apa argumentasi Anda, dan saya harus menjabarkan juga argumentasi saya. Ya. Baru kemudian kita menyepakati, oh, oke, kita sepakati. Itu menjadi kesepakatan, lalu itu menjadi aturan, boleh atau tidaknya. Jadi melalui satu proses, bukan harus ditentukan begitu saja. Gitu. Ya. Nah, kemudian menjawab persoalan-soal egois, ini juga pemaknaan yang disesatkan. Dalam berekspresi, Mas, bukan hanya musisi aja, semua kreator itu harus mengelola daya egoisnya. Orang tanpa daya egois ya nggak akan punya karya, nggak akan punya imajinasi. Yang sering kita hadapi paradigma di anak band sekarang. Kalau saya berbeda pendapat itu serang ceritakan aja nih. Dengan God Bless Day yang sudah bertahun-tahun berkawan sama saya sering friksi, sering terbentur masalah itu. Cuman ini adalah bukan problem spesifik, ini adalah kultur kan yang harus dilawan. Saya harus berusaha menjelaskan ini loh. Kita harus merawat egois. Yan Antono atau Ahmad Albar atau Dewi Fatah kalau nggak punya ego nggak bisa dimain seperti itu. Saya pun nggak akan bisa berbuat seperti itu kalau saya nggak punya ego. Nah, tetapi ketika ego kita beradu di satu wilayah kreatif, kita harus punya kecerdasan untuk mengelola ego bahwa ini sebatas di wilayah kreatif, jangan dibawa ke sini. Ya. Kita boleh berdebat, enak lo mana gitu loh, ya kan? Atau saya dikritik, yang enak lo gitu loh, enak coba deh. Oh, iya ya nggak enak ya. Sesakit hati nih, sialan gue jadi ide gue tadi nggak keluar deh.
Cukup di situ aja, keluar dari ruangan, nah, kita berteman lagi. Jadi harus dipisahkan masalah ego, ya kan, ego kreatif atau ego yang sifatnya personal, itu urusan lain lagi, Mas. Nah, kita karena tadi saya katakan, kita terbiasa di drive untuk menjadi harus begitu, ya kan, maka kita menjadi cepat, kita menjadi gak berkembang. Ya. Jadi jangan salah, seorang Ian Antono jangan dipikir baik, egois, sangat egois dia, keras. Ya kan? Anda akan tahu kerasnya dia ketika dia bikin lagu atau ketika dia main musik. Dia gini, ini gue. Seolah-olah gak ada kompromi. Ya, gak apa-apa, saya gak menyalahkan dia. Tapi saya lawan juga, ini gue. Gitu kan. Ya kan, saya benturkan egonya dengan ego saya. Saya berharap ada satu saat ada titik temu, ya kan. Oh ya ternyata kita harus kompromi ego kita berdua. Nah susahnya masyarakat kita ini paradigmanya nggak begitu gitu. Jadi ini warisan masa lalu, ya kan, bukan salah saya, bukan juga salah Ian Antono, bukan salah Ahmad Albar, bukan salah siapa-siapa. Tapi kita bersama-sama harus melawan ini gitu loh, dengan akal sehat. Ya, bahwa bisa ya, itu Mas, kira-kira. Baik, terima kasih, jelas ya. Dalam berkarya ternyata egoisme itu perlu, dan itu dibuktikan dengan produk output sosial medianya Mas Yogi. Dan itu bentuk keegoisan Mas Yogi, dan kalau dalam konteks berkesenian ternyata hasilnya luar biasa, dan itu nempel sampai sekarang. Jadi nggak aneh, ternyata itu modal egois itu modal untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Jadi untuk teman-teman harus memang punya, mungkin lebih dekat nanti kepada identity ya Mas ya, personal identity dalam berkarya, keegoisan itu. Iya, akan begitu kan. Nah, akhirnya akan mengarah kepada identitas personal dari karya seseorang. Karena begitu saya nggak bersama lagi, ya kan, saya main dengan ada yang hilang, saya kehilangan ego ya. Iya, saya yakin juga akan begitu. Siapapun akan, siapa gue kehilangan ego ya. Iya, betul. Dan semua itu kangen Mas. Dan Malang itu kangen. Suatu saat mungkin atas fasilitas kita bersama, God Bless versi lama ini bisa muncul di Malang. Insya Allah minta doa, kita coba nanti pelan-pelan ego-ego ini kita kumpulkan di satu wadah, kita bicara dari hati ke hati, atas doa restu dari Mas Tony tentunya. Nah, kalau tanpa itu kayaknya God Bless nggak bisa masuk ke Malang. Versi asli Mas. Dimana Mas Yogi kita harap juga masih bisa menjadi gawang keyboardnya dari God Bless. Mantap biar rohnya ada lagi. Oke, pertanyaan pertama sudah kejawab. Untuk mempersingkat waktu, Mbak Dahlia dari Kompas. Ada 3 poin pertanyaannya Mas. Bahwa ini Mas Yogi sudah mungkin boleh dikata dasawarsa nih, nggak pernah kelihatan di dalam konser-konser yang ada di ranah off air maupun on air di Indonesia. Kenapa sih Mas kok mau lagi sekarang? Saya jawab singkat, saya aja yang jawab. Karena 77 Production yang deketin. Enggak. Nanti lebih anunya mungkin Mas Yogi. Ya. Kemudian Mas Yogi tadi mengatakan tentang optimisme perkembangan musik di Malang pasti bagus. Kenapa Mas, dasar Mas Yogi bisa mempunyai optimisme sedemikian rupa sehingga Malang itu pada saatnya nanti akan muncul musikus-musikus yang berbicara di minimal di tingkat nasional lagi. Kemudian tentang konser besok itu seperti apa sih Mas yang akan Mas Yogi tampilkan? Itu kira-kira 3 pertanyaan dari Mbak Dahlia. Mohon jawabannya Mas, silakan. Oke. Jadi kenapa Malang ya? Ya, kenapa Malang ada yang pertama ya? Oh ya, ini juga satu paradigma juga yang harus diluruskan ya. Orang seolah-olah menilai seorang pemusik yang kebetulan dikenal betul lewat karyanya lewat industri, otomatis dia lewat televisi kan. Ketika dia tidak muncul di televisi, seolah-olah dianggap sudah tidak berkarya. Ya. Rendra pernah mengeluh sama saya semasa hidupnya. Ketika ditanyain wartawan, Mas Rendra selama ini kemana aja, kok nggak berkarya lagi? Ya. Dia bilang, Anda aja nggak ngerti, saya keliling Indonesia, apa saya bisa lapor ke Anda? Ya.
Ya, ini memberikan satu ilustrasi, ya kan, bahwa ketika saya tahu dapat peluang, kemudian bisa tampil di media televisi atau radio, itu sebatas distribusi karya saya dilakukan oleh mereka, oleh industri. Artinya ada kesepakatan saya dengan industri untuk mendistribusikan karya-karya seni saya. Nah, ketika pada periode berikutnya industri sudah tidak kompromi atau industri mencoba mempengaruhi saya dan saya menolak, ya praktis saya tidak bisa tampil lagi di situ. Tapi bukan berarti saya berhenti berkarya, Mas. Saya tetap berkarya. Hanya karya saya tidak lagi diedarkan oleh CD, oleh kaset, atau apapun juga. Tapi di komputer saya numpuk, gitu kan. Gak apa-apa. Saya tidak merasa bahwa, wah percuma dong, saya buat lagu cuma nggak diedarkan. Enggak. Ukuran seniman itu bukan lagu yang terkenal lalu kemudian bisa menjadi populer. Terkenal dan populer itu adalah kerja industri ya, yang dia membantu ya kan mensuplai kebutuhan ekonomi saya. Ya. Sementara tanggung jawab seniman, eksistensi seniman itu dari karyanya dia. Seolah-olah saya bertanya, seolah-olah saya berandai-andai. Jika satu ketika ada seorang datang sama saya, Jok, oke, gue tahu karya lu tahun 70-an, katakanlah Jurang Pengisah, ada Sukrisi, ada Eros, ada 12. Sekarang karya lu hari ini apa? Karena kamu tidak hidup dari masa lalu. Nah, ketika sudah ada orang bertanya, saya bisa lihat, ini karya gue hari ini. Ya, kenapa tidak ke industri? Industri mana mau mengejarkan karya kayak gini? Tapi ini bertanggung jawaban saya pada profesi saya. Ya, event itu membawa dampak konsekuensi sendiri seperti katakan Mas Hadi. Ya. Nah, kenapa? Kok kemudian seniman-seniman kayak saya karya-karyanya tidak mendapat apresiasi dari ekonomi? Ya, karena industri begitu. Ya. Saya kan tidak bisa mengeluh. Ya kan, gue berhenti deh jadi seniman karena industri nggak ngasih gue duit. Ya, itu nggak begitu, ya kan? Makanya menjadi seniman itu ya itu konsekuensi, ya kan. Bukan berarti harus terima miskin, bukan berarti harus susah, bukan. Cuman ada sesuatu yang salah berarti. Kenapa kok seorang seniman sudah melahirkan lukisan yang bagus, tapi kenapa hidupnya susah? Pasti ada yang salah di situ. Tata kehidupannya pasti ada yang salah, ya kan. Ya itu tatanan industri. Nah sekarang kalau Anda mau bicara tatanan industri, saya bisa menjabarkan lebih panjang lebar, Mas. Kesalahan industri musik hari ini, sampai hari ini, ya kan, akibat daripada major label atau globalisasi, saya bisa diharapkan ini semua kesalahan yang orang nggak tahu. Nah, cuma itu dalam kesempatan lain lah yang nanti saya jelaskan. Siap. Terus apa lagi, Mas? Pertanyaan kedua, sepertinya Mas Yogi sangat optimis bahwa Malang bisa menghasilkan musisi-musisi yang handal lagi. Apa dasar optimisme Mas Yogi? Ya. Saya tadi terus terang aja mengenai ini, saya juga kebetulan dapat inspirasi dari rekan di sini soal dari Mas Wahyu soal Arema. Sebelumnya saya sudah yakin ini malah punya energi norma yang luar biasa. Tapi kemudian diamini lagi oleh keterangan Mas Wahyu, ya kan, bahwa di saat globalisasi atau sistem industri kita di Indonesia ini mereduksi norma, ya kan, di saat di zaman Pak Harto atau di saat zaman Bung Karno kemudian yang namanya primordialisme itu harus dibuang, harus dikikis karena itu kaitannya identik dengan sara segala macam, ya kan, makanya berbau-bau primordial harus dibuang, kita harus setara. Tapi hari ini terjadi justru malah sebaliknya, Mas. Kita kehilangan karakter kita sebagai manusia Indonesia yang punya identitas di wilayah ini. Orang Indonesia yang punya identitas melalui proses antropologi, dari mana mereka datangnya, secara sosiologis, bagaimana mereka berinteraksi dengan alam dan sesamanya, itu semua tercantum dalam paradigma primordial tadi itu. Saya melihat ini primordialisme Malang ini luar biasa ini, ya kan, sampai berantem sama anak bonek, berantem sama aja, ini primordialisme tinggi sekali ini. Yang zaman dulu katanya dilarang, primordial loh, kayak orang kuno aja loh. Cuma jujur sekali dibutuhkan, tapi dalam tanda petik ya, dibutuhkan untuk mengusung, mendongkrak kembali nilai-nilai norma yang sudah tereduksi ini, Mas. Karena norma primordial Malang kan bukan norma pengen disembah-sembah kayak keraton raja-raja gitu, itu bukan norma bukan raja-raja kan, normanya primordialnya sifatnya egaliter. Nah ini primordial yang positif menurut saya.
Jadi nggak apa-apa. Saya akan ngomong nanti pulang ke Jakarta, ini primordialnya Malang ini beda sama primordialnya Solo, sama Jogja dan sama itu. Ya kan lain, apalagi semua Jakarta. Ya kan mereka sudah bicara duit, di Malang tidak. Baik. Gitu, Mas. Yang ketiga, kira-kira apa yang akan ditampilkan nih? Style apa nih? Atau bentuk konser semacam apa yang akan ditampilkan besok malam, Mas? Ini saya memenuhi permintaan dari Mas Sari bahwa beliau tertarik untuk mulai dari karya saya yang agak-agak pop. Agak-agak pop itu karena gini, saya sebetulnya tidak bermain musik pop dalam arti kata asik pop seperti yang dinyanyikan oleh Ebit, Hetty Koes Endang, itu pop seperti itulah ya. Mungkin pop saya bisa dari tahun 70-an saya bisa mengatakan ini pop lain, ya kan? Saya progresif, istilah ceplos aja. Nah, ternyata bahasa progresif hari ini sudah difahami oleh banyak orang. Wah, orang mengerti musik progresif, rock progresif, klasik progresif. Nah, mungkin saya jenisin pop progresif. Nah, karya-karya itu ya kan yang saya bidani lewat solo saya dari Jurang Pemisah sampai ada di Lomba Cipta, sampai ada di album Krisya, Mary Matalata, terus segala macam itu saya rangkum. Artinya karya-karyanya yang pernah menjadi hits yang mengusung nilai-nilai norma itu. Ya. Tapi tetap ini ya bingkainya tetap pop tadi itu. Mungkin satu saat mudah-mudahan Mas Ari besok mungkin saya mau pulang, bulan depan bikin rock dulu. Oke. Jadi penjelasan yang ketiga tadi saya hanya menegaskan kalau bahasa Jakarta rugi bingit kalau nggak nonton besok, karena ini karya-karya legend semua yang akan ditampilkan, legendnya Mas Yogi, karya legendnya, dan itu yang sekarang sampai saat ini dibawakan. Kami dari 77 Production mencoba jeli, hanya melihat Mas Yogi ini sebetulnya hitoh yang paling dominan itu adalah pop kreatif yang beliau ciptakan pasca transisi dari musik 70-an menjadi 80-an itu. Nah, kami melihat celah itu dan kami kangen, terus terang saya dan teman-teman ini merasa kangen untuk Mas Yogi bisa memainkan karya klasik lah, klasik beliau, dimana klasik pop atau pop progresif beliau untuk bisa kita nikmati. Jadi don't miss it, jangan sampai gak datang besok, rugi bingit karena baru sekarang nih Mas Yogi mau kedua ya Mas ya, setelah kita di Rolling Stone Jakarta ya Mas ya, dan keren banget. Mas Tony dilarang teriak besok ya Mas, nikmati saja kita berpesan. Ada teman adik kita Mas dari mahasiswa Unisma, Mas Johan ingin menanyakan, ya intinya sebetulnya seberapa penting sih untuk bisa maju itu skill dalam bermusik itu? Apakah itu skill atau harus menjadi dalam konteks talent atau sesuatu yang harus dipelajari secara sungguh-sungguh sehingga mencapai posisi karya musik yang bermutu? Kira-kira itulah. Ya, kalau kita bicara musik dibedain ya. Ada ranah musik yang sifatnya dogmatik, yang sifat doktrin, ya. Itu sampai dari mulai Renaissance baru sampai klasik ya. Itu dogmatik ya. Artinya harus begitu. Ya kan? Nggak boleh begitu. Ya. Dogmatik. Tapi ketika kemudian masuk ke wilayah romantik, ya, maka dia menjadi revolusioner, menjadi mendobrak tatanan, ya kan? Maka yang dibutuhkan ketika orang mendobrak tatanan-tatanan yang sudah ada, ya, itu adalah gagasan dia, ya, gagasan apa yang hendak diekspresikan. Itu yang dikenal dengan musik sebagai bahasa universal. Jadi universal itu bukan melodinya, bukan bunyinya, cuma gagasannya apa yang mau kamu sampaikan. Nah, kita bisa lihat orang Jepang ketika main musik rock, dia mengekspresikan gagasannya dia, pikiran dia orang Jepang. Korea juga begitu. Nah, saya sebagai orang Indonesia, ketika saya mencoba bikin lagu pop atau bikin lagu rock, God Bless, itu gagasan saya sebagai orang Indonesia. Nah, seperti apa gagasan orang Indonesia itu? Itulah makanya saya katakan, seorang musisi akan lebih baik kalau dia menguasai sosio-antropolog.
ya kan? Dia menguasai dari mana dia datang, dari mana akarnya dia, seperti apa tradisi di belakangnya dia, baru kemudian melangkah masuk ke alam yang ada di depannya dia, mau modern, mau postmodern ya, mau pop kultur kayak mau neo apa dia tahu dari mana dia datang. Nah, itu wilayah pengembangan, Mas. Jadi kalau buat saya, ya, kenapa saya tidak dari kecil tertib ya kan mempelajari musik klasik sampai selesai? Saya begitu bisa baca not, ya. Kemudian orang tua saya mengajak saya ke almarhum Mokhtar Embut, seorang komponis. Kebetulan masih ada hubungan dekat sama keluarga saya. Orang tua saya berpesan, tolong anak saya Yogi, tolong dibina, ya kan? Karena dia katanya seperti pemain musik. Lalu Mokhtar Embut mengatakan kepada saya, coba mainin ini, dibuka, coba ada satu part. Saya mainin. Saya memainkan tidak seperti apa yang tertulis di situ, Mas. Ya kan? Artinya tidak harus begitu, disiplin begitu, ekspresinya berbeda, ya kan? Bahkan kadang-kadang ada bahasa tambahan-tambahan sendiri. Itu orang lain pasti marah. Lu ngawur, lu mainnya gitu. Bahkan karena Mokhtar Embut kebutuhan wajib dekat, lalu ditutup bukunya. Jangan komen suka-suka kamu aja sendiri, gak usah punya buku. Nah, jadi artinya kebetulan saya ketemu tokoh musik yang memberikan panduan saya dengan benar. Artinya lo jangan jadi seperti apa yang diharuskan oleh disiplin musik. Teori itu hanya memandu supaya lo tahu caranya main, supaya lo tahu chord, harmoni, modulasi, lalu lintas segala macam. Ya, karena musik kan scientific ya, musik itu kan scientific. Artinya ada ukuran-ukuran yang tidak boleh dilanggar. Ya, misalnya vals ya itu kan 440 Hz, tidak boleh dilanggar, misalnya gitu. Setelah itu kalian tahu, tapi selanjutnya silahkan main musik sesuka-suka kamu. Jadi gitu. Sampai generasi saya bikin musik tahun 79 ketika saya bikin album musik saya adalah saya, Idris Sardi gergetan sama saya. Ayo sini, panggil tuh, Yogi panggil, Adi MS, semua sama ke sini. Diajarin sama Idris. Ya kan, saya sebagai senior merasa bertanggung jawab harus menurunkan ilmu pada kalian. Jangan sampai kalian main musik asal-asalan gitu. Mas, saya orang pertama yang keluar dari kelas itu, Mas. Nah, lalu kemudian saya sempat dimusuhi sama Mas Idris. Yogi ini ya kan baru bisa segitu aja langsung, ya kan, aku belajar lagi. Yang paling tekun Ali MS dari semuanya, dari kelas saya paling sama keluar. Tapi kemudian ya kan setelah saya melakukan karya-karya aku Creation of God Bless, ketemu sama Idris tadi, benar loh, ya kan? Emang betul, ya kan? Tidak harus kamu ikut pendidikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain. Artinya sekarang orang baru menyadari bahwa musik pop, ya, itu peradaban romantik, ada counter culture kan itu kan. Kalau kita main musik tertib, ya kan, presisi, harus tempo, harus kuantas, itu bukan musik namanya itu. Ya kan? Kalau kita bicara musik, itu bicara perasaan di mana ketika saya mau marah, kalau sebelum itu, marah, begitu selesai marah, detak jantung. Ada saat itu harus cepat, ada saat itu pelan. Jadi tidak tek seperti sekarang terjadi gitu loh. Ini pemaknaan yang keliru juga kan akibat teknologi. Keliru. Makanya ketika melihat orang konser live, asik ya konsernya itu. Ya, saya begitu dengar kasetnya, atau kok gitu ya? Atau malah sebaliknya. Di konsernya kayaknya kita nggak suka, apa sih musik steril banget. Tapi begitu dilihatnya, anjing, enak tuh musiknya. Ya. Karena salah memahami, salah mengekspresikan. Nah ini menjamannya pentingnya teknis, skill, ya kan, dan wilayah jangkau. Mungkin itu aja. Jadi kembali lagi masalah gagasan. Baik, terima kasih Mas Yogi. Terakhir nih, pertanyaan terakhir mau dijawab. Sesuai pengalaman Mas Yogi, apa memang dari dulu masalah dukungan birokrasi dalam konten berkesenian, khususnya bermusik ini selalu ritmenya itu boleh dikata sulit? Atau ini masalah kekuatan industri dalam kaitan permodalan, dana dan sebagainya, atau apa kira-kira? Bagaimana perjalanan sejarah? Ini memang bangsa kita nih, orang Indonesia ini memang
nasibnya sudah nggak menguntungkan, Mas. Nggak menguntungkan gini, ketika kita merdeka, kita tidak segera mengejar melengkapi kebutuhan suprastruktur maupun infrastruktur untuk kemudian kita hidup dalam peradaban global. Ketika kita merdeka, kita sibuk bertikai, ya kan, berantem, jadi ya akhirnya hal-hal yang mendasar itu nggak terjadi. Kita merdeka cuma kita berjalan di depan, nggak maju-maju. Ketika bangsa lain sudah 30 tahun di depan, baru kita mulai, jangan ketinggalan. Tapi udah 30 tahun di depan, Mas. Ini cerminan ketika di Purple main sama saya dengan God Bless, menjadi band membuka di Purple main di Jakarta. Krunya di Purple mengatakan begitu, kalian bagus, ya, bicara tidak sama saya, sama kru saya, kalian bagus, cuma kalian main 30 tahun lalu yang kita lakukan. Ada ya? Jadi artinya, ya kan, kita ini sudah ketinggalan. Hari ini, saya mungkin Anda juga sebagian besar di sini, pikiran kita ada di Amerika, pikiran kita ada di Eropa, gagasan kita setara dengan mereka, tubuh kita terpenjara di sini. Kita nggak realistis dengan keadaan. Ya. Nah kalau kita bicara masyarakat maju, saatnya itu semua dilengkap-lengkapin. Kenapa di sana lahir masyarakat filantropis? Kenapa di sana lahir mecenas? Itu bukan orang mau buang-buang duit, bukan, Mas. Orang sadar bahwa ketika dia berbisnis, bisnis ini tidak akan bisa berjalan baik kalau situasinya tidak kondusif. Siapa yang merawat situasi itu? Kesenian yang merawat. Makanya masyarakat punya kesadaran. Ya kan? Kalau di perusahaan itu ada apa namanya corporate responsibility segala macam, ya kan, CSR. Dan masyarakat sipilnya juga punya kesadaran. Kekayaan nih, gue jadi mecenas nih. Gue dukung apa yang dilakukan Mas hari-hari ini. Ini masyarakat filantropis nih, bukan mecenas, filantropis. Artinya punya kesadaran untuk merawat kesenian. Kenapa? Karena seni dibutuhkan untuk membuat suasana jadi kondusif. Coba kalau chaos, ya, seni nggak ada, orang nggak dengar lagu, orang nggak dengar musik, sehari aja, Mas. Kalau nggak suntuk, pikiran kita buta semua. Terus suasana jadi chaos, ya. Nah kalau sudah chaos, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan industri, kehidupan semuanya rugi semuanya. Makanya muncul masyarakat filantropis, mecenas segala macam. Nah kita belum sampai ke situ. Celakanya begitu. Pikiran kita di sana, badan kita di sini. Nah kita harapkan masyarakat di Malang ini, ya kan, embrio nih, ya kan, lahirnya apa namanya pemahaman-pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Lalu ada Mas Hari dan lagi, ya kan, apakah secara individual, apakah secara berkelompok, ya kan, Arema misalnya, yuk kita bikin musik rock, ya kan, Arema rock misalnya gitu. Itu menjadi masyarakat filantropis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhirlah pemaparan. Tapi sebelumnya saya simpulkan hanya satu poin aja sebetulnya dari kesimpulan panjang lebar tadi kalau saya lihat benang merahnya, bahwa dalam berkesenian termasuk dalam konteks musik itu yang terpenting adalah berangkat dari norma. Semua itu berangkat dari norma, dan norma itu bisa menjadi juga norma primordial kedaerahan yang kuat, dan itu menimbulkan efek buat daerah yang bersangkutan bisa maju dengan ciri khas dan identity dari daerah yang bersangkutan. Jadi gitu Mas Wahyu, jangan lupa untuk terus berkarya dengan mengedepankan rasa kedaerahan yang kuat, ya. Tapi jangan lupa bahwa semua itu harus dilandasi oleh norma, dan kita kalau pesan moralnya tadi bagaimanapun ini harus berkesenian itu endingnya harus bisa menghibur, ya. Tanpa itu semua apa yang kita lakukan sia-sia. Ya, harapan itu yang penting bahwa dengan demikian masyarakat Malang ini dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yogi tetap semangat, tetap berkarya. Karya itu tidak akan pernah berakhir. Kalau muncul atau tidak muncul itu masalah lain, ya. Dan juga bahwa kita ini selalu harus mempunyai semangat untuk tetap menghidupkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Kalau Malang ya Malang, kesenian apa yang harus ada di Malang, tidak bicara musik tapi seluruh aspek kesenian yang bisa menjadi
modal identitas dari Kota Malang. Kalau kota-kota lain sudah punya non musik dan itu menjadi ikon nasional, kenapa Malang tidak? Dan itu memang kalau tidak dibantu oleh birokrasi yang mendukung, memang sedikit sulit. Ya ayo, tapi kita jangan sampai patah semangat, dan itu tetap harus dimulai dari lokal dulu. Siap. Itu kesimpulannya. Dan seperti tadi saya bicarakan untuk season keempat, mungkin Mas Yogi sedikit akan memberikan pancingan-pancingan supaya lebih penasaran lagi. Mas, monggo. Sekali lagi kami dari 77 Production mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke seluruh yang menghadiri pada sore hari ini, terutama dari media, kemudian dari masyarakat musik Kota Malang maupun masyarakat umum. Khususnya, wabil khusus, saya harus memberikan salam hormat kepada Mas Hengki. Mas Hengki, saya temannya Ingo Mas, mulai SD sampai SMA. Gitu, ya kita tetangga Mas Hengki Citarum, saya Cimandiri. Masa kecil. Sehat Mas ya? Sudah nggak di Jasa Marga Mas? Oh pensiun, dan sekarang menjadi kayaknya mengelola Facebook apa Malang Galeri Malang Bernyanyi ya. Mantap. Sukses terus Mas Yogi. Sekali lagi terima kasih semua. Monggo Mas Yogi kasih sentuhan teman-teman supaya besok menjadi terpancing untuk bisa menghadiri. Ini alat yang dipakai besok. Mohon maklum Mas.
Malang bagi saya mengusung semangat primordialisme yang kuat. Orang sering memahami keliru bahwa primordialisme selalu konotasi dengan hal yang buruk. Sementara itu, pemahaman saya, primordialisme itu adalah kebiasaan dari wilayah yang paling kecil, rumah tangga, keluarga, masyarakat, hingga akhirnya lingkungan lebih luas lagi. Malah mengusung semangat primordialisme yang mengusung norma-norma yang di wilayah-wilayah lain nyaris sulit dijumpai. Di Malang ini pula lahir norma-norma yang kemudian melahirkan bibit-bibit pemusik. Kita kenal dengan berbagai pemusik yang kemudian di Jakarta yang mempunyai karakter yang kuat dibanding dengan wilayah-wilayah lain. Saya berharap norma kembali menjadi barometer ini semua yang lahir dari musik-musik. Seniman-seniman pemusik yang handal yang punya karakter. Tentunya mengusung norma yang saya sebutkan tadi.